warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bapak Ibu semua, saya di sini akan menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Ya, pertama-tama tak lupa ya, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahannya, sehingga kegiatan kita pada hari ini, kegiatan saya untuk menyampaikan ini bisa terlaksana. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan, di sini ada Ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Astri Purwanti. Beliau adalah seorang fasilitator kami, tinggalnya di Riau. Ya, tugasnya beliau adalah guru TK, guru PAUD. Kemudian yang kedua ada Pak Hot Maringan Siregar. Ini beliau adalah pengajar praktik saya, bertugas di SMP Negeri 4 Gading. Kemudian saya sendiri yang sedang menyampaikan aksi nyata. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan aksi nyata ini. Next. Iya, diseminasi budaya positif. Saya sendiri Jamaluddin, kemudian saya bertugas di kita mengajar UPT SD Negeri 2 Rejosari, TGP Angkatan 10 Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya, ya, budaya positif. Di sini budaya positif yang akan saya sampaikan itu ada 7 hal. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi ada 7 yang akan saya sampaikan terkait budaya positif. Ya, berikutnya. Kelebihan. Ya, perubahan paradigma belajar. Ini yang pertama yang akan saya sampaikan, yaitu perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid atau berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Perubahan paradigma belajar atau pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini maksudnya ialah sebelumnya atau sebelum saat ini itu pembelajaran biasanya kita berpusat kepada guru. Anak-anak memperhatikan guru sehingga fokus itu kepada guru pembelajaran seperti itu. Nah, untuk saat ini sudah mulai dirubah paradigmanya atau pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi pembelajaran tidak lagi kepada guru. Di sini ialah fokusnya itu siswa. Atau istilah lainnya sekarang itu pembelajaran yang mengabdi kepada siswa. Jadi kita yang memenuhi kebutuhan siswa, kebutuhan murid sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Jadi fokusnya sudah beda. Kalau dulu guru, kalau sekarang siswa, ya, atau yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita yang memenuhi kebutuhan murid berdasarkan minat dan bakatnya masing-masing. Nah, ini yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar. Ya, berikutnya. Nah,
budaya positif yang kedua ialah disiplin positif. Ya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Jadi disiplinnya itu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Misal kita kasih tanggung jawab piket kelas, ya. Jadi ada jadwalnya, ada pembagian waktunya. Nah itu di sini kita sudah mulai mengajarkan anak untuk tanggung jawab dan disiplin. Oh saya hari Rabu piketnya, ini hari Selasa. Jadi ada tanggung jawab di situ. Kemudian contoh lain kita kasih misal tugas, ya. Nah di sini anak sudah mulai tanggung jawab dengan diri dia bahwa saya ada tugas, ini harus saya selesaikan. Nah ini bentuk disiplin dan tanggung jawab dengan apa yang sudah dia berikan. Ya. Berikutnya. Kemudian disiplin positif juga itu ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin dapat membuat siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, oh nanti kalau nggak piket dihukum, oh nanti kalau nggak buat tugas dihukum. Nah itu berarti ada faktor hukuman, ada faktor nanti ada akibat yang saya timbulkan. Nah kalau berdasarkan kesadaran dia menyadari bahwa ini memang tugas saya, ini disiplin diri saya. Jadi bentuknya lahir dari diri dia sendiri, bukan karena takut dihukum, bukan karena paksaan, atau bukan karena pujian. Oh, saya kalau membuang sampah ini memang menjadi suatu kewajiban. Karena kalau saya buang sampah sembarangan, nanti lingkungan menjadi kotor. Itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Bukan karena nanti kalau misalkan buang sampah sembarangan kena marah guru, kena marah sekolah. Dan kalau seperti itu kan dia masuk ke dalam hukuman. Jadi belum berdasarkan dari dirinya sendiri. Nah kalau dari dalam diri dia sudah mulai sadar bahwa saya harus menjaga lingkungan, saya harus mengerjakan tugas. Ini semua bentuk tanggung jawab yang lahir dari dirinya sendiri, bukan karena faktor-faktor yang lain. Nah berikutnya, nah ini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah terus bergaung Bapak Ibu ya di lingkungan belajar kita. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dimensi yang pertama. Terus yang kedua mandiri, kemudian gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Ini 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang sudah mulai kita laksanakan untuk program P5 dan selanjutnya. Nah untuk yang tadi yang disiplin itu masuk ke poin yang mana ya kira-kira? Yang disiplin. Kan tadi kita berbicara tentang disiplin. Nah ini ada 6 dimensi. Nah disiplin itu masuk ke dimensi yang mana ya? Mandiri. Iya. Jadi kita kalau melihat kedisiplinan itu masuk ke dalam mandiri. Artinya dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Nah itu mandiri. Kalau yang pertama beriman, sudah tahu itu tentang keyakinan ya, tentang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah gotong royong ini yang sering kita lakukan setiap hari, mulai dari piket kelas atau bersama-sama kita membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu masuk ke dalam gotong royong. Kemudian berkebinekaan global, ini dia mencintai budaya dan adat orang lain. Jadi tidak hanya mementingkan
atau meyakini tentang budaya dia aja, tapi dia juga mencintai budaya-budaya lain. Nah, kita kan di sini banyak ya suku bangsa yang nggak hanya Jawa gitu kan, ada suku bangsa lain. Nah, di sini masuk dalam berkebinekaan global, artinya dia menghargai dan menghormati suku bangsa yang lain. Terus bernalar kritis, dia artinya memiliki inovasi atau memiliki nalar yang lebih ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita kasih tugas, dia bisa mengerjakannya dengan nalar yang kritis. Kemudian kreatif, anak itu sekarang sudah mulai kreatif, kita sudah mulai ajarkan tentang rasa kreatif. Nah, ini 6 dimensi yang sudah kita jalankan dan ini sudah mulai bergaung terus di kurikulum kita yang sekarang tentang Merdeka Belajar. Ya, berikutnya. Nah, ini budaya positif yang berikutnya, yaitu tentang 3 motivasi perilaku manusia atau 3 hal yang bisa mendorong perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, berikutnya. Nah, yang pertama, motivasi yang pertama ialah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman, gitu. Jadi ada motivasinya dia melakukan itu semua. Nah, salah satunya itu ialah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi ketika kita melakukan sesuatu atau melakukan tindakan, itu tergeraknya untuk menghindari hukuman, begitu, atau untuk ketidaknyamanan tersebut. Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi dia mulai bertanya gitu ya, ketika saya tidak melakukan ini, nanti bagaimana ya hukumannya, seperti itu. Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi ini memang lahirnya bukan dari diri sendiri, dia untuk menghindari hukuman tersebut. Jadi di dalam diri dia belum ada kesadaran seperti itu ya, karena faktor hukuman tadi atau eksternal tadi, sehingga dia melakukan ini semua untuk menghindari hukuman aja. Gitu. Nah, yang berikutnya. Nah, motivasi yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi dia melakukan itu untuk sebuah imbalan atau mendapatkan penghargaan. Oh, saya kalau berangkatnya setiap hari paling pagi nanti saya dapat penghargaan apa gitu ya. Nah, ini berarti dia bukan karena disiplin diri, tapi karena mengharapkan sebuah penghargaan dari orang lain atau dari sekolah. Padahal kan memang itu artinya kita melaksanakan itu terlahir dari ya, ini kewajiban saya, tanggung jawab saya. Nah, itu ya. Jadi bukan dari faktor diri pribadi orang tersebut. Terus yang ketiga, selanjutnya. Nah, motivasi yang ketiga ialah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya.
ketika melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Jadi dalam dirinya sudah ada nilai, sudah ada bahwa kalau saya memang harus seperti ini, inilah nilai diri saya. Saya kalau tidak disiplin akan mempermalukan diri saya sendiri. Nah, itu berarti nilai dalam dirinya, bukan karena hukuman, bukan karena sebuah penghargaan. Jadi karena memang sudah menjadi karakter dia, memang orangnya disiplin. Jadi maupun dimanapun dia berada, dia melakukannya karena memang itu sebuah nilai dalam diri dia. Itu maksud dari yang ketiga ini, motivasinya seperti itu. Yang berikutnya ialah budaya 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang satu, yang pertama, penguasaan. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang akan dibahas. Nah, yang pertama berikutnya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi ini kebutuhan dasar manusia ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita semua di sini bertahan hidup ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita bertahan hidup seperti apa? Tentunya kita punya cara masing-masing untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misal kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi kebutuhan yang bersifat fisiologis, misal kebutuhan kesehatan. Jadi kita bertahan bagaimana agar daya tahan tubuh kita tetap sehat, Tentunya kita punya cara masing-masing agar kita bisa tetap bertahan dalam sebuah kesehatan tersebut. Misal kita, kalau sudah mulai agak mau batuk, kita punya cara kita sendiri agar tidak berkelanjutan seperti apa, agar penyakitnya itu enggak terus menerus. Itu untuk kesehatan. Kemudian rumah, ya kita semua punya cara sendiri agar bagaimana ya agar kita memiliki hunian yang layak, seperti itu. Cara bagaimana tempat tinggal kita yang bagus seperti apa. Ini semua bentuk dari kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bertahan hidup. Itu yang fisiologis. Kemudian ada juga proses reproduksi, itu untuk kebutuhan tetap bertahan hidup. Yang kedua ialah kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Jadi kita kan makhluk sosial juga. Jadi tentu kita memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita memang memerlukan rasa untuk disayang, ya minimal disayang dengan pasangan kita lah ya Bapak Ibu ya. Terus kalau pasangan kita minimal kita ada rasa kasih sayang ya dengan pasangan kita, dengan suami atau istrinya. Iya, itu perlu agar kita tetap tetap romantis, tetap bisa saling bertahan dalam sebuah hubungan gitu. Nah, ini rasa kasih sayang. Kemudian ada kebutuhan untuk diterima. Kayak kita di sekolah ini, kayak mana perasaan kita kalau kita kok kayak nggak dianggap, kayak nggak diperhatikan, kayak tidak dihargai. Nah, ini perlu, sehingga ada kebutuhan untuk rasa untuk diterima. Ya, kita semua pasti memerlukan ya, bahwa kita memang perlu rasa untuk diterima. Ketika kita
kayak ada penolakan dari suatu tempat, kita masih merasa nggak nyaman gitu ya. Makanya perlu ada kebutuhan untuk rasa diterima. Yang berikutnya, yang ketiga ialah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kita ini terlahir memiliki kemampuan masing-masing. Kayak saya kemampuannya dalam bidang agama, mengajar agama gitu ya. Dan yang lain semuanya memiliki kemampuan atau bidangnya masing-masing. Nah, ini kita butuh diakui. Oh, saya memang bidangnya seperti ini bidang saya, ini bidang saya. Jadi ini perlu ada pengakuan atas kemampuan yang kita terima. Ya, jadi kita memiliki kemampuan apa? Ya kita memang butuh pengakuan dari orang lain bahwa itu memang kemampuan saya. Dan memang segala sesuatu itu sebaiknya diserahkan kepada yang memiliki kemampuan. Iya. Karena kalau misalkan itu bukan bidang dia atau kemampuan dia, nanti pekerjaan jadi kurang bagus gitu ya. Nah ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya kita punya pilihan masing-masing. Ya, kita pribadi ini punya pilihan masing-masing dalam sebuah hidup. Pasti kita tentu ada pilihan. Nah, pilihan yang kita ambil itu yang menjadi sebuah kebutuhan kita. Kayak saya misal rumah dulu atau mobil dulu ya, kendaraan dulu ya. Nah, kita tentunya punya berbeda-beda ya pilihannya. Ada yang kendaraan dulu, ada yang tempat tinggal dulu. Nah itu semua sebuah pilihan dan ini menjadi kebutuhan kita. Nah itu maksudnya dari yang keempat, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, dari kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan, ya kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Ya kita jangankan jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh ya di rumah kalau kita sudah jarang bersenda gurau, jarang tertawa, jarang hidupnya itu kayaknya kok banyak sedihnya gitu, kayaknya nggak bisa menikmati hidup ya Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu untuk kebutuhan untuk kesenangan, ya kenyamanan, kesenangan, baik itu di tempat tinggal kita atau di lingkungan kita bekerja. Jadi itu perlu ada sebuah kenyamanan dan kesenangan. Karena itu kalau tidak ada kita jadi hidupnya jadi kayaknya serba nggak enak, nggak nyaman. Jadi Bapak Ibu, dari keempat kebutuhan tadi yang sudah saya uraikan, itu juga menjadi kebutuhan murid-murid kita. Jadi semua baik murid maupun guru itu memerlukan kebutuhan atau 5 kebutuhan dasar yang sudah saya jelaskan ini. Nah yang kelima ini ialah kebutuhan akan kesenangan. Ya, jadi kita memang memerlukan sebuah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi tempat kita hidup ya, mulai dari keluarga, kemudian tempat kita bekerja, itu kita pasti memerlukan sebuah kesenangan agar kita tuh bisa menikmati hidup kita. Ya kalau di rumah kerjaannya ribut, kemudian di sekolah ribut lagi, terus kapan menikmati hidup ya? Hidupnya serba ribut, serba tidak nyaman. Nah jadi kebutuhan ini juga diperlukan oleh murid-murid kita semua ya. Ya ini 5 kebutuhan dasar manusia yang tentunya kita memerlukan ini semua sebagai bentuk kebutuhan dasar. Ya Berikutnya ialah posisi kontrol restitusi. Jadi budaya positif yang berikutnya tentang posisi kontrol restitusi. Selanjutnya, nah
Ini ada 5 posisi kontrol, ya. Kontrol itu artinya yang mengendalikan, ya, mengendalikan. Nah, yang pertama guru sebagai penghukum, ya. Posisi kontrol yang pertama guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi guru itu membuat merasa bersalah kepada murid-muridnya. Terus yang ketiga guru sebagai teman. Nah, ada juga kita guru itu kita ada yang kadang-kadang dengan sama murid itu kita kayak teman gitu ya, ada ya. Kemudian guru sebagai pemantau. Terus yang kelima guru sebagai manajer. Jadi kelima ini yang bisa atau nanti yang mengontrol tindakan murid-murid kita yang disebut dengan 5 posisi kontrol restitusi. Ya, yang berikutnya. Nah, dari kelima posisi kontrol ini memang yang posisi yang terbaik ialah guru sebagai manajer, Bapak Ibu. Jadi dari kelima yang ada ini, ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai merasa bersalah, ada yang sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, dari kelima ini posisi terbaik buat kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Nah, ini tabel, ya, biar kita mudah untuk melihatnya, ya. 5 posisi kontrol. Motivasi, ada bentuk motivasinya. Guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dan dampak pada murid. Nah, yang pertama guru sebagai penghukum, ya, guru sebagai penghukum. Cara berbuatnya itu mengabdi, ya, mengabdi itu kayak kita memekak gitu ya. Kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Ini sebagai penghukum. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini sebagai penghukum. Jadi diancam muridnya, ya. Terus hasilnya apa? Memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, ini hasilnya. Terus kaitan dengan dunia ini seperti apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Oh, guru saya bisanya cuma ngancem-ngancem, guru saya cuma bisanya cuma menghukum saya doang. Jadi dia merasa apa namanya kayak memberontak gitu, ada rasa memberontak. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi hari ini lagi kayak gitu, ya besok nanti juga marah-marah lagi gitu. Nah, itu yang ditimbulkan. Terus dampaknya pada murid yang kesalahan yang sama itu akan diulangi. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu ya. Ini berceramah dan mengatakan seharusnya kamu membuat PR, seharusnya kamu membuang sampah, seharusnya kamu tidak terlambat. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi diomongin terus, ibu sebenarnya sudah lelah ngomong sama kamu, bicara dengan kamu, ibu, bapak ibu sudah stres ngurusin kamu. Nah, ini bentuk kalimat guru sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Jadi murid itu dibuat bersalah karena ibunya udah capek loh kan ngasih tahu kamu, bapaknya udah capek loh kan ngingetin kamu, bapak ibu sudah stres ngurusin kamu, gitu ya. Terus hasilnya apa? Menyembunyikan sesuatu hal yang sebenarnya, kemudian menyangkal dan berbohong. Dia ujung-ujungnya berbohong, nggak jujur. Kaitan dengan dunia, murid meletakkan guru di depan dunia berkualitas. Ya, murid cuma ngomong maafkan saya. Kemudian dampaknya merasa rendah diri karena sering dibuat rasa bersalah sehingga murid merasa rendah diri. Nah, yang sebagai teman, guru sebagai teman.
membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi dikasih sebuah alasan. Ya, ini guru berbuat. Kemudian perkataannya, ayo lakukan demi ibu, ayo kerjakan PR-mu demi ibu, ayo buang sampahmu demi bapak ibu guru. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Ingat, jadi dikasih tahu, masa kamu nggak mau bantu ibu, masa kamu tidak mau bantu bapak guru. Jadi di sini dia mengajak, cuma dia bentuknya memang sebagai teman. Hasilnya ketergantungan. Jadi kalimat-kalimat seperti ini nanti akan menjadi ketergantungan sehingga menjadi itu tadi guru sebagai teman. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena sering dianggap sebagai teman, sehingga itu tadi Bapak Ibu ya, dia meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting karena sering diajak sering diajak bertukar pikiran, sering diajak untuk bersama, sehingga seperti ini posisinya. Kemudian murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung karena posisinya sebagai teman tadi, sehingga murid ini memiliki kemauan yang lemah. Kalau nggak diajak, kalau nggak ayo gitu, dia jadi lemah ya. Ya, terus pemantau. Nah, ini disebut sebagai pemantau. Menghitung dan mengukur apa peraturannya. Nah, ini kalimat gurunya apa peraturannya. Nah, itu sebagai pemantau. Kamu hari ini telat, apa peraturannya? Sekolah kita apa peraturannya? Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau nggak diawasi dia liar lagi gitu ya, bebas lagi. Karena nggak ada yang mantau, nggak ada yang ngeliatin, nggak ada yang merhatiin, nggak ada yang memperhatikan dia. Sehingga dia ketika tidak dipantau kembali liar atau kembali tidak mematuhi peraturan lagi. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi, itu hasilnya. Kaitan dengan dunia, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi ini kayak semacam bentuk di dalam dirinya itu berapa halaman lagi yang harus saya tulis ya. Kemudian diberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi karena sering dipantau ya, jadi perlu dia sehingga menganggapnya ini banyak sanksinya, ya banyak hadiahnya. Nah yang terakhir itu sebagai manajer. Ini yang tadi saya katakan bahwa posisi yang terbaik guru ialah sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi tanya, nah kalau kayak gini tuh sebetulnya salah nggak sih? Kalau kayak gini tuh benar nggak? Jadi diajukan pertanyaan seperti itu. Jadi ketika si murid itu melakukan sebuah kesalahan, bentuk kesalahannya itu diucapkan dari bibir dia sendiri, ya tanpa kita yang menyebutkan, dia menyadari apa kesalahannya. Nah itu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah ketika sudah tidak buat tugas ini, apa sebaiknya kamu, apa yang harus kamu lakukan? Jadi kita bertanya, bukan kita yang kamu harus menulis 5 halaman, kamu harus menulis semua soal. Jadi kita tanya, kalau kamu nggak buat tugas ini, sebaiknya seperti apa? Kita tanya. Ketika dia berkata, saya harus kerjakan lagi Bu. Nah itu ya, jadi ucapan itu keluar dari bibir dia langsung, dari ucapan dari si murid langsung ya. Jadi dia melakukannya memang itu atas dasar kesadaran dia sendiri. Kemudian menguatkan pribadi. Jadi dia menjadi pribadi yang kuat karena ucapannya itu memang dari
diri dia sendiri. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi dia terus memperbaiki diri dan keadaannya. Nah ini 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jadi anjuran saya, memang kita sebaiknya ada di posisi yang manajer ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menghukum atau mendisiplinkan murid-murid kita itu bentuknya bukan suatu paksaan, bukan hukuman, bukan suatu nanti dapat pujian atau penghargaan, tapi bentuk untuk mendisiplinkan agar mereka menjadi apa yang kita harapkan. Nah ini fungsi kontrol. Yang berikutnya, ya. Yang selanjutnya tentang budaya positif ialah keyakinan kelas. Nah, kita sebagai guru tentu nggak asing ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini biasanya kita buat, kita rancang ini di awal pembelajaran agar nanti ke depannya itu kita, baik kita maupun murid-murid kita itu menjalankan sebuah kesepakatan atau sebuah keyakinan yang sudah diputuskan bersama. Jadi ini menjadi sebuah ya namanya kesepakatan. Jadi namanya kesepakatan yang suka tidak suka mau nggak mau harus kita laksanakan. Nah ini disebut dengan keyakinan kelas. Ya, ya yang berikutnya. Keyakinan yang pertama, Bapak Ibu ini contoh yang saya buat tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan pertama ialah datang tepat waktu dan siap belajar untuk murid-murid kita. Jadi saya itu membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan tentang datang tepat waktu. Jadi murid tidak ada yang terlambat gitu ya, dan siap belajar. Siap belajar itu artinya bukunya ada, alat tulisnya ada, semuanya ada. Jangan bukunya masih di rumah, kayak di sana, ini di sini gitu. Itu artinya belum siap dia belajar. Nah ini siswa harus datang ke kelas tepat waktu dan membawa semua peralatan yang diperlukan untuk belajar. Jadi tidak ada lagi yang terlambat, lupa membawa buku, lupa bawa alat tulis, lupa bawa PR. Nah ini keyakinan yang saya buat. Terus siswa harus bersiap untuk memulai pembelajaran ketika bel berbunyi. Jadi ketika bel ya kita sudah siap semuanya, baik guru maupun muridnya. Yang berikutnya, nah keyakinan yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ya, jadi kita dengarkan pembelajaran itu dengan penuh keyakinan atau penuh dengan rasa semangat. Siswa harus mendengarkan dengan penuh perhatian ketika guru atau teman sekelas berbicara. Jadi ketika pembelajaran sudah dimulai, itu siswa mendengarkan dan mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Ya, siswa tidak boleh menyela orang lain yang sedang berbicara. Jadi sudah mulai diajarkan kepada siswa bahwa ketika ada yang berbicara, baik guru atau teman-temannya, itu tidak boleh memotong atau menyela pembicaraan. Terus yang berikutnya, keyakinan yang ketiga, bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Jadi bukan hanya orang tua, bukan hanya guru di sekolah. Jadi siswa harus bersikap sopan dan hormat kepada semua orang di kelas. Kepada semua orang di kelas di sini, termasuk guru, teman sekelas, dan staf sekolah, ataupun sampai penjaga kantin pun kita harus ajarkan bahwa kita harus sopan dan hormat kepada siapapun ya. Walaupun dia itu dari penjaga kantin atau penjaga sekolah atau yang lain ya di luar guru ya, itu tetap harus dihormati. Nah ini keyakinan yang ketiga. Terus siswa menggunakan bahasa yang sopan dan menghindari kata-kata kasar atau makian. Jadi gunakan bahasa yang sopan ya. Tentunya ini dimulai dari kita untuk mengajarkan bagaimana kalimat-kalimat atau kata-kata yang sopan ya. Terus tidak kasar dan tidak mengandung memaki. Atau
kalau kita mendengar ada murid-murid yang berbicara yang kurang baik atau kurang sopan, ya langsung kita tegur saja, karena ini sudah artinya melanggar keyakinan yang ketiga. Ya, berikutnya. Nah, ini yang sering selalu kita singgung di sekolah kita tentang kebersihan, ya Bapak Ibu ya. Ini kayak setiap hari kita selalu ngomongin masalah kebersihan kelas dan lingkungan. Ini selalu kita ingatkan kepada murid-murid kita. Siswa harus menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Nah, ya kita memang mengajar SD Bapak Ibu yang kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 itu masih artinya tidak bosan untuk selalu mengingatkan tentang kebersihan. Terus siswa harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini kita juga sekolah kita ini ada pembagiannya ya Bapak Ibu, Jumat bersih ya ada ya. Nah, ini juga berguna untuk menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian siswa harus membantu membersihkan kelas setelah kegiatan belajar selesai. Nah, biasanya ini ada pembagian piket ya. Setelah pulang sekolah itu murid-murid itu membersihkan kelasnya sesuai dengan jadwal piketnya masing-masing. Nah, ini keyakinan yang keempat yang saya buat untuk menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah kita. Ya, berikutnya. Yang berikutnya ialah budaya positif tentang tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, ini ada 3, karena segitiga berarti ada 3. Yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiga restitusi dinamakan seperti ini karena memang ada tahapannya. Jadi sebelum kita memvalidasi, harus tahu posisi kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian memvalidasi yang salah itu di mana, kemudian menanyakan nanti keyakinan kelas kita seperti apa yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, yang berikutnya. 3 tahapan segitiga restitusi: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, selanjutnya. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita tanya, ya, dia misalkan melakukan sebuah kesalahan, terus kita ubah identitas dia yang tadinya sering melakukan kesalahan atau pernah berbuat kesalahan, kita ubah. Bagaimana ubahnya? Kita tanya, ini memang sebaiknya seperti apa, nak? Seharusnya seperti apa? Jadi kita tanya, bukan kita yang nanti menghukum atau membuat suatu keputusan yang itu di luar kemampuan dia, ya. Ini namanya menstabilkan identitas. Terus yang berikutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Guru akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon secara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi ditanya, menurut kamu kalau terlambat itu salah nggak? Menurut kamu kalau buang sampah sembarangan itu salah tidak? Jadi kita tanya, ya, bukan kita langsung bilang, oh kamu salah karena buang sampah sembarangan, oh kamu salah tidak buat PR. Jadi ditanya, kamu benar tadi buang sampah, kamu benar tadi tidak buat tidak mengerjakan PR. Jadi divalidasi perbuatan salahnya. Maksudnya itu, kamu benar kamu masuk ini. Jadi kita memvalidkan dari perbuatan salah dia tersebut. Nah, yang ketiga, selanjutnya,
Nah, menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita tadi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, kemudian ketika menanyakan keyakinan, ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi kayak tadi setelah guru menanyakan sebuah kesalahan tadi, kemudian divalidasi, kemudian ditanya, kalau kita buang sampah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kan tadi sebelumnya sudah disebutkan ya tentang keyakinan kelas. Nah, ini ditanyakan ulang bahwa siswa tersebut melanggar nggak keyakinan kelas yang sudah dibuat. Oh iya, saya melanggar Pak. Saya melanggar keyakinan kelas poin yang ketiga misal. Saya melanggar poin yang kedua Pak, tadi tidak mengerjakan tugas. Jadi bentuk pelanggarannya dibentukkan dalam bentuk keyakinan kelas. Ya, jadi ini segitiga restitusi ya, mulai dari tadi menstabilkan, kemudian memvalidasi dan menanyakan keyakinan. Yang berikutnya. Nah ini kemarin saya sempat membuat praktik ya Bapak Ibu. Saya membuat praktik segitiga restitusi. Ini saya lakukan praktik ini dengan siswa kelas 5 kemarin. Sebetulnya ada dua kasus, ada dua contoh kasus. Cuman saya tampilkan sekarang ini satu aja biar nanti ada gambarannya seperti apa gitu ya. Nah, ini saya mencoba membuat praktik segitiga restitusi. Ini kasus yang diangkat tentang peserta didik yang datang terlambat, Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana penanganannya yang sesuai dengan segitiga restitusi tersebut. Nah ini pemerannya itu kakak siswa kelas 5 dan saya sebagai guru agama itu kemarin membuat atau mencoba ya mempraktikkan dari segitiga restitusi. Ya mari bersama kita lihat ya. Ya berikutnya. Melanjutkan materi kita dengan iman kepada Rasul yang menjadi bagian dari macam-macam rukun iman. Ya, di pos dulu. Melanjutkan materi kita dengan iman kepada terus berikutnya Pak sampai yang nah ini si kakak datang terlambat ya. Si kakak murid kelas 5 ini datang terlambat. Saya sudah memulai pembelajaran, sudah mulai belajar di kelas. Si kakak datang terlambat. Yang berikutnya di ya, silakan. Karena nanti selesai pelajaran. Nah, tadi di kelas saya memanggil kakak untuk menemui saya di sebuah ruangan agar bisa saya tindak lanjut dari perbuatan atau yang salah tadi di mana yang terlambat tadi. Nah ini saya panggil kakaknya ke sebuah ruangan yang memang saya siapkan ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam, silakan semua. Kakak paham kenapa Bapak panggil ke sini? Tadi saya bilang masuk kelas. Iya, kalau Bapak perhatikan ya, ayat ini harus sering sekali datang sekolah. Dari sini Bapak fokuskan sama ini. Nah di sini stop dulu, menstabilkan. Jadi kita tidak langsung ngejudge dia, oh kamu datang terlambat, perbuatan kamu salah. Ya, jadi kita bentuknya ialah menstabilkan dulu, Bapak Ibu ya. Walaupun memang kita sudah tahu perbuatan dia salah, tapi kita tidak langsung membuat dia bersalah seperti itu. Ya. Kita sebagai manusia yang berbuat salah, kami
Nah, di sini saya tanyakan, kenapa kita harus cari tahu dulu apa penyebab dia terlambat, apa penyebab dia tidak buat tugas mungkin nanti. Jangan langsung disalahkan, jangan langsung disamaratakan penyebabnya, karena bisa jadi memang berbeda-beda alasannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus gali dulu apa penyebab dia seperti ini, kenapa dia seperti ini, ditanyakan dulu gitu ya. Kenapa siang maka semua teman-teman ini berangkat pagi? Karena tidak dulu saya suka menjadi saya berjumpa dengan komisi selama Maka masih ingat memakai kelas kita. Kira-kira yang akan lakukan saat ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Keyakinan yang mana? Nah, di sini menanyakan keyakinan. Tadi sebelumnya validasi tentang perbuatan salah dia saya salah Pak. Dia mengakui dia salah dan terlambat. Kemudian di sini kita tanyakan tentang keyakinan kelasnya. Apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ya, Nah, maka sudah mulai paham bahwa di sini kakak tidak melaksanakan keyakinan kelas kita. Selanjutnya, seperti apa yang solusinya? Nah, kemudian di sini kita tanya sebaiknya seperti apa biar nggak terlambat lagi. Tanya tuh muridnya maunya gimana biar nggak terlambat lagi. Sebaiknya seperti apa. Jadi jangan langsung besok aku harus jam 6 di sekolah atau setengah 7 dari sini. Jangan terlalu menit lagi. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita tanyakan dulu, ya. Kita tanyakan lagi. Sebaiknya kalau keadaan kayak gini, gimana ya nak? Gitu, ya. Kejadian ini tidak berulang. Sekarang kita kembali istirahat. Nah, terus si kakak tadi berbicara bahwa dia akan berhenti main game sehingga tidur lebih awal dan tidak akan terlambat. Nah, dia sendiri yang memutuskan bahwa dia akan berhenti main game. Terus dia mau tidur lebih awal, dia nggak terlambat lagi. Jadi kesalahan ini dia sendiri yang akan memperbaikinya. Jadi memang itu maksudnya tindakannya lahir dari diri dia sendiri tanpa adanya paksaan dari kita atau bentuk ancaman dari kita. Seperti itu. Berikutnya, ya demikian Bapak Ibu ya pemaparan dari saya tentang budaya-budaya positif yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Nah di sini saya akan membuka tanya jawab ya kepada Bapak Ibu semua. Silahkan yang ingin bertanya atau hal yang sama-sama ingin kita diskusikan bersama ya. Silahkan Bapak Ibu. Ya, Pak Yuda. Pak, pertanyaan, bagaimana sih Pak kita sebagai guru atau sebagai orang tua menerapkan disiplin positif di sekolah maupun di rumah? Itu seperti apa? Ya, disiplin positif yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih Pak Yuda atas pertanyaannya. Salah satu bentuk budaya yang sudah tadi saya jelaskan, budaya positif tentang disiplin. Nah, disiplin positif tadi itu memang sebaiknya disiplin itu terlahir atau tindakan tersebut terjadi atau dilakukan atas kesadaran diri dia sendiri atau pribadi si murid itu sendiri. Jadi tindakan dia, perbuatan dia itu bukan karena nanti takut dihukum, takut nanti kena sanksi, takut nanti ada macam-macam di belakangnya itu. Nah itu kurang bagus. Jadi sebaiknya memang disiplin itu dibentuk dari tanggung jawab dari si murid itu sendiri. Dia memang melakukan itu sebagai bentuk tanggung jawab saya. Oh, saya harus membuang sampah, saya harus mengerjakan tugas. Ini semua bentuk tanggung jawab saya. Jadi memang tergeraknya karena pribadi dari dalam diri dia, bukan karena nanti dapat ujian, bukan karena nanti dihukum, bukan karena nanti
ada sanksi gitu ya, seperti itu. Jadi memang itu disiplin itu sebaiknya kita yang tanamkan ya, sehingga bergerak menggerakkan diri kita emang dari diri dia sendiri. Nah seperti itu. Ya mungkin ada yang lain Bapak Ibu, dipersilakan. Kita di sini sama-sama sharing aja. Saya juga masih belajar ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin ada pendapat lain dari guru-guru yang lain, silakan. Bu Siti atau ya. Terima kasih pada Bapak Tutor yang sudah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan, saya Siti guru kelas 6, ingin menanyakan tentang kelanjutan yang disampaikan oleh Pak Yuda mengenai disiplin tadi. Memang kalau mengenai disiplin untuk timbul dari dalam dirinya sendiri itu memang sangat sulit. Jadi pertanyaan itu tadi menyambung karena disiplin itu sulit, bagaimana caranya menumbuhkan rasa disiplin diri dari dalam diri sendiri supaya tidak terpengaruh dari luar ataupun dari dalam atau dari orang lain yang mempengaruhi disiplin itu. Karena anak-anak itu kadang disiplinnya itu hanya meniru dari orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya tanyakan. Terima kasih pada Bapak Jamal, saya kembalikan. Ya, terima kasih buat Bu Sipir. Jadi Bu Sipir di sini di samping tadi ikut menambahkan juga ada hal yang ditanyakan. Bagaimana rasa menumbuhkan rasa disiplin dalam diri setiap siswa. Nah, di sini kita sebagai guru ya Bapak Ibu ya, kita sebagai guru yang pertama ialah sebagai contoh atau teladan bagi murid-murid kita. Tentu disiplin ini dimulai dari diri si guru atau dari kita semua. Kita mengajarkan, menanamkan, berusaha menanamkan, terus ngasih penjelasan tentang disiplin. Ya dimulai dari diri kita. Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa disiplin kalau di diri kita aja belum ada rasa disiplin. Jadi ini kita buat atau kita tumbuhkan kepada anak didik itu dimulai dari diri kita. Jadi kan kita ngomong enak ya Bapak Ibu ya. Ketika kita berbicara disiplin, kita memang di dalam kita sudah ada rasa disiplin. Jadi itu dimulai dari diri kita sehingga murid pun oh iya ya, Bapak Ibu guru pun juga memang disiplin, datangnya pagi tepat waktu seperti itu dan semua yang beliau katakan itu sesuai dengan apa yang saya lihat. Jadi itu dimulai dari diri kita sebagai seorang guru, itu tentang kedisiplinan dari diri kita dulu. Ya seperti itu. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan atau rekan guru lain yang mau menambahkan tentang bagaimana menumbuhkan rasa disiplin. Dipersilakan Bu Ambar, Bu Tiara, Bu Rita, Bu Eka, Bu Fitri, Bu Luna. Ada sebuah maksudnya kata-kata atau hal yang bisa gitu yang kita sama-sama bisa ketahui gitu untuk menumbuhkan rasa disiplin. Ya. Bu Tiara, ada? Apa cukup? Bu Wiwi? Oh ya. Berarti untuk disiplin positif seperti itu ya Bapak Ibu ya, yang perlu sama-sama ya, artinya dari pertanyaan Pak Yuda dan Bu Siti kira-kira seperti itulah jawabannya. Artinya kita semua di sini perlu dari diri kita dan rasa disiplin itu ditumbuhkan dari setiap siswa. Ya. Ada pertanyaan yang lain dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wiwi dari guru kelas 1. Saya di sini ingin bertanya tentang segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi, apakah setiap anak yang intinya bukan bermasalah, tapi di sini anak-anak belum bisa disiplin, apakah kita menanggulangi anak tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi atau bisa menggunakan metode yang lainnya kecuali dengan segitiga restitusi dalam pendekatan untuk kedisiplinan anak tersebut? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bu Wiwi untuk pertanyaan tentang segitiga restitusi. Jadi ini dalam segitiga restitusi ini ada sebuah tahapan yang ini memang berguna untuk mengubah pola pikir atau sebuah tindakan dari si murid tersebut yang tadinya kurang benar menjadi benar, yang salah menjadi lebih baik atau menjadi benar. Jadi ini sebuah tahapan. Artinya nanti perbaikannya itu dimulai dari diri si murid itu, bukan karena hal-hal lain, bukan karena faktor yang lain, tapi itu memang dari dalam diri murid itu sendiri. Ini maksud dari tahapan segitiga restitusi. Ya artinya ini tidak menjadi sebuah patokan. Kita boleh pakai cara yang lain atau metode yang lain yang kira-kira memang itu nanti bisa kita pakai, gitu ya. Ini sebuah teori maksudnya agar perilaku atau perbuatan anak tersebut bisa berubah. Jadi ada tahapan-tahapan ini nanti yang bisa dijalankan untuk mengubah perilaku siswa tersebut. Dan ini bukan pakem ya Bu Wiwi ya, artinya pakai metode ini aja, tidak. Jadi ada metode-metode lain yang mungkin teori yang belum kita ketahui. Nah ini sedang kita pelajari bersama seperti ini. Jadi itu kira-kira jawaban dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, alhamdulillah kalau cukup. Demikian ya Bapak Ibu pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Inilah yang bisa saya imbaskan, inilah yang bisa saya berbagi. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.